Halo Sobat Atap, ketemu lagi dengan kita dua bocah muda tapi kelihatan tua. Kali ini masih sama seperti tahun lalu, ada Bro Arga Fransdika dan saya Bro Akbar. Nah, Bro Arga, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lu gimana bro? Alhamdulillah baik Aman juga. ketemu kita ya? Iya. Pertama-tama gue mau ucapin selamat nih. Kemarin JIS udah dipakai konser Dewa sampai 72.000 penonton. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan dengan perjuangan kita, kerja keras kita, karya kita akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang sampai 72.000 orang. Cukup sensasional menurut gua dengan konser Dewa yang seperti itu, kemudian para tokoh yang banyak datang juga, bro. Yep. Ya menurut gua bangga dan bersyukur pada Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan ternyata bisa bermanfaat untuk orang banyak. Indonesia juga bangga bro dengan JIS. Tapi mungkin kita sudah bosen lihat lu jadi host, teman-teman juga sudah bosen lihat dia jadi host. Kalau kita balik gimana? Sekarang gue yang jadi host, lu yang jadi narasumber. Dan orang-orang juga tahu Bro Akbar ini siapa gitu. Oke ya bro ya, kita jelas ya untuk podcast kali ini ya. Tetap temanya podcast Atap. Jadi atap mana aja yang kita bahas nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Oke. Mungkin bisa dikenalkan Bro Akbar. Teman-teman, saya Akbar, umur saya sekarang, ini udah kayak biro jodoh. Umur saya 31 tahun ini. Asli orang Sunda. Oke. Anak 2. Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan proses transformasinya Wika nih. Jadi perusahaan kami Wika Group itu sedang bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih sehat lagi. Salah satu transformasinya itu adalah dengan menaikkan kapasitas orang nih ya, kapabilitas orangnya dinaikkan. Seperti kemarin pesannya dari Pak Dirut, Pak ABW, yang beliau mengharapkan bahwa akan ada efisiensi 1% di setiap unit usaha. Bener ya bro ya? Betul, 1% di semua lini. Di semua lini. Tanpa terkecuali. Termasuk lu? Yes. Apa yang lu rasakan dengan transformasi Wika yang seperti ini gitu? Jadi perubahannya ya bro ya, jadi ini salah satu mungkin sudah dilakukan Wika dan juga sudah dilakukan Wikon. Sekarang ini 1 MP pegang banyak project bro. 1 MP pegang banyak project? Yes. 1 MP biasanya kan 1 project, 1 MP, 1 manajemen sendiri. Nah sekarang ini di double gitu. Kalau bisa triple, kalau bisa semua jadi 1 aja udah gitu. Oh, itu dari Wika bro? Dari Wika, bukan dari Pak Tri ya? Halo Pak Tri. Dari Pak Tri. Mohon maaf Pak Tri. Bukan jauh dari Wika ya? Ya memang targetnya memang ketat sih sekarang. Targetnya lebih berarti lu sekarang manajer project, megang beberapa project? Yes, beberapa project mana aja bro? Ada project stasiun Karawang, KCIC, dan juga stasiun Halim, masih KCIC juga. 2 project aja ya lu? 2 project. Cuma 2 project itu. Informasinya lu juga megang KTT di beberapa project ya? Ya, ada beberapa KTT yang sedang kita usahakan. Oke. Ada di berapa project aja bro? Ada Chandra Asri, Hang Nadim Batam, ada Kolaka. Siap ya, kirim ke sana semuanya siap ya. Sebagai insan kita harus siap ya. Kalau bahasanya lu kan Sendiko Dauh, jadi ya ngikut lah. Oke, siap. Pak Tri sudah siap dikirim ke IKN Pak Tri. Oke, kita bicara ke project lu bro. Kalau yang untuk stasiun Karawang ya, kita dari yang jauh dulu ya. Di Karawang. Mungkin bisa lo ceritakan itu lo ngerjain apa di sana, kemudian durasinya berapa lama, terus kendala lo apa gitu. Bisa ceritakan bro. Jadi kalau di Karawang kita ngerjakan masih di baja, masih ada atapnya juga. Kita ngerjakan fabrikasi erectionnya, main station dan peron. Berapa lama bro durasinya? 7 bulan. Itu durasi penyelesaian kontraknya atau durasi penyelesaian proyeknya? Kontraknya. Tapi proyeknya selesai berapa bulan itu? Ada pekerjaan tambah, alhamdulillah. Oh, pekerjaan tambah. Sampai sekarang masih ada pekerjaan tambah. Maksud gua tuh pekerjaan lu tuh
terlambat kah atau On time. Lebih cepat lu dikit bisa, lah. bisa ya lu kerjain on time gitu ya. Ya, itulah beratnya di situ. Nah, kiatnya apa bro bisa ngerjain project on time itu? Lebih ke karena kita memang di Baja ya bro ya fokusnya ya bro. Jadi memang lebih kayak schedule ketat sih. Jadi kita memang melibatkan beberapa stakeholder dari mulai fabrikasi, pengadaan material dulu dari awal, fabrikasi, kemudian assembly erection. Yang paling menyulitkan itu adalah kita mengkontrol pekerjaan yang bukan langsung kita kerjakan. Oh, kerjaannya orang lain. Kerjaan orang lain. Iya. Itu yang menjadi challenge-nya kan di situ. Jadi harus diketatkan itu. Dalam mendukung transformasi Wika tadi ya, yang pertama tadi, apa yang lo aplikasikan di project lo untuk bisa membuat BTL lo bisa dapat efisiensi 1% sesuai dengan arahan Pak Diru tadi? Ya, yang pertama memang selain jobnya itu double, yang kedua itu efisiensinya ya salah satunya ya bos ya. Di Karawang itu ada 7 anak magang. 7 anak magang. 7 anak magang yang sekarang jadi backbone project kita. 7 anak magang jadi backbone. Yes. Nggak khawatir lo bro? Ya tetap kita pantau, tetap kita arahkan. Tapi yang bikin gue surprise sih, mereka juga bisa. Anak-anak muda ini, kroco-kroco ini bisa gitu loh. Bisa, bener bisa. Bisa selama ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk bisa, mereka cepet kok nangkapnya. Padahal mereka sebelumnya belum punya pengalaman di project. Belum punya pengalaman di project. Pengalamannya cuma di kelas aja ya? Betul. Jadi hati-hati nih buat anak-anak muda mungkin yang udah nyaman di posisinya. Tapi kalau misalnya nggak ada kemauan untuk belajar, nggak ada kemauan untuk lebih, hati-hati aja. Banyak anak-anak muda di luar sana yang belum punya pengalaman tapi punya kemauan yang kenceng. Jangan, siapa tahu bisa digantikan gitu. Bukan cuma untuk anak muda aja ya. Buat kita juga. Kita juga harus hati-hati. Iya. Betul. Oke, jadi 7 anak magang itu gimana lu bisa ngedapetin 7 anak itu? Ataukah tiba-tiba dia datang sendiri ke project magang atau memang lu yang ngebuka atau gimana bro? Awalnya sih kita ada ditawarkan kan, ditawarkan ada 2. Kemudian kesini kita cari malah. Kita yang cari bahwa ini bisa menjadi solusi alternatif juga nih buat kita untuk bisa efisien dalam bekerja gitu loh. Di Karawang dengan anak magang yang menjadi backbone project, ternyata projectnya pun juga berhasil ya, secara waktu, secara mutu maupun secara biaya. Dan ternyata lu juga dikasih kerjaan tambah juga. Betul, dikasih tambahan juga. Harapannya sih kalau gua jadi lu nggak usah kerja tambah lah. Apa bos? Kerjaannya semuanya di awal gitu loh. Betul, harapannya gitu. Harapannya segitu, nggak usah diecer-ecer lah untuk Wikon itu ya. Langsung aja percaya nih Akbar nih bisa ngerjain semuanya gitu. Wikon bos, Wikon. Oke, itu Wikon. Oke, kita balik lagi ke kerjaan lo. Karawang sudah. Terus kalau Halim, seperti apa bro proyeknya bro? Halim ini lebih seru juga nih bos, lebih seru karena kita dapetin Halim ini di akhir November, kontraknya di tanggal 1 Desember, itu targetnya harus selesai 1 bulan dengan tonase yang waktu itu 1060 ton dan materialnya belum semuanya ada di site. Lu harus cari kos-kosan, lu harus cari datengin orang, datengin alat. Biasanya itu sendiri 1 bulan sendiri ya bro. Kita ya. Bro. Lu nyiapin itu berapa hari bro? Kita harus parsial dan itu harus persiapan. Ya masa persiapan itu paling 3-4 hari. 3-4 hari? Betul, karena dari awal kita bikin schedule, kita kontrak tanggal 1 Desember, tanggal 5 atau tanggal 6 itu udah harus erection. Belum assembly, coba bro, bayangin. Belum datangin orang, belum alat. Gokil sih. Jadi gue salut sih sama lu, gue juga udah tahu ya Halim seperti apa. Jadi bagaimana lo ngedatengin orang itu bikin gue surprise bro. Kan kita tahu sendiri kan masalah di project itu yang awal masalahnya itu kan teman-teman ya, kalau misalnya kita bisa bercerita ngedatengin orang itu adalah hal yang paling sulit menurut gue ya. Betul. Belum lagi punya spesifikasi misalnya weldernya gitu. Tapi lu bisa bro. Gimana itu?
Kok bisa ya? Awalnya sih, jadi waktu itu memang gue juga agak-agak nekat juga sih bro. Jadi waktu itu ke owner gue yakinkan kan memang waktu pada saat itu kan proses administrasi sambil berjalan, nggak bisa cepat juga. Artinya memang harus diputuskan. Kita berani ambil resiko sekarang datangkan orang atau kita menunggu administrasinya selesai. Oh, oke. Yang memang sebenarnya pada saat itu jadi dilema juga sih. Oke. Jadi dilema, nggak ada benar salah sih. Tapi waktu itu gue putuskan untuk langsung datangkan. Jadi Halim ini dalam waktu 1 bulan progresnya hampir sama dengan proyek 5 bulan sebelum lu datang ya bro, bener nggak sih? Iya, betul. Oke. Cara lu ngebagi antara Halim, Karawang, stasiun Halim sama stasiun Karawang, kemudian tugas-tugas lu yang lain tuh seperti apa bro? Bagi waktunya sih pertama gue memang bagi waktu dalam seminggu beberapa hari di Halim, beberapa hari di Karawang. Oke. Yang gue pegang selama ini tuh memang kita juga diberikan kepercayaan dari atasan kita, bos kita. Saya juga harus memberikan kepercayaan kepada tim saya. Oke. Gitu. Jadi memang ada beberapa karyawan kunci lah ya. Karyawan kunci yang memang kita kasih kepercayaan. Selama kita nggak ada, dia bisa kawal tuh project kayak gitu. Oke. Lu megang 2 project, lu megang beberapa tugas tambahan lagi dari BOD. Pertanyaan gua, pernah nggak lu sempet demot down gitu? Pernah nggak sih? Wah kan gue curhatnya ke lu bro. Ya mungkin teman-teman butuh tahu juga bagaimana perasaan lu gitu. Gue sempat curhat kan ke lu bro. Jadi kayak gue ngerasa capek banget nih. Gue ngerasa kayak demotivasi karena mungkin orang nggak melihat perjuangan kita gitu kan. Ada kan hasilnya ya. Iya, yang dilihat kan hasilnya, tapi perjuangan kita selama dan sebelumnya itu orang nggak melihat gitu. Cuma ya gue sih merasa di saat itu gue nggak boleh nyerah karena waktu tahun lalu kan kita nantangin BOD kan. Tahun lalu kita nantangin BOD. Sekarang BOD kasih nih kerjaan lu makan tuh kerjaan, masa kita nyerah gitu bro. Sombong amat lu gitu. Kasih langsung semua gitu. Masa kita nyerah. Jadi gue ngerasa kalau misalnya gue nyerah bukan guanya tapi milenial yang lain ya, takutnya dicap bahwa milenial cuma omong tok doang. Jadi gue ya udah harus mau gimana pun juga harus bisa kuat gitu lah. Selain itu mungkin yang lo rasain bro untuk menyelesaikan beberapa tugas ini, apa sih dukungan terbesar menurut lo yang membuat lo sampai kuat seperti ini? Terus terang gue tuh bukan orangnya yang spiritualis banget gitu ya, yang lebih kayak ke agama atau gimana gitu loh. Tapi pada saat gue down kemarin itu, gue minta doa ibu, gue minta doa orang tua. Kita kebetulan kan alhamdulillahnya orang tua masih lengkap. Jadi gue balik terus minta doa ibu, minta doain untuk dilancarkan semuanya gitu. Ya, jadi ya udah terus dari situ gue kayak nothing tulus aja, ya udah jalanin kayak gitu. Jadi gue rasa sih ke depan kemarin sempat lancar itu ya mungkin ada doa orang tua juga di sana sih. Oke, sobat Atap, sekian podcast dari kami di podcast Atap. Doakan kita semoga kita masih bisa berkontribusi untuk atap-atap megah dimanapun project berada. Maupun di Indonesia. Kalau misalnya kita harus keluar negeri kita juga siap ya bro ya. Gas. Dikirim kemanapun siap ya. Gaskeun. Oke, sebelum kita tutup bro, lo ada pantun nggak buat Wika yang sedang ulang tahun? Gue udah buat pantun. Gimana? Tapi gue harus nyontek dulu ya bro ya. Gue izin nyontek. Oke, siap. Ditraktir tahta dibilang kamsia. Cakep. Disuruh bayar langsung amnesia. Cakep. Jayalah Wika, jayalah Indonesia. Semakin maju jaya tak pupus usia. Gue tambahin satu lagi bro. Yes. Apa ya pantunnya? Oke, gue punya. 86 tahun Indonesia merdeka. Cakep. Terima kasih untuk para tentara. Cakep. Selamat ulang tahun untuk Wika. Semoga kita semua sejahtera. Amin. Oke, terima kasih Sobat Atap. Sampai ketemu lagi di atap-atap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.